Baik, kita langsung kepada soal dan pembahasan. Masih contoh soal struktur tadi, kita langsung hitung sampai selesai. Tadi sudah dijelaskan bahwa struktur dengan tumpuan jepit dan roll ini di A jepit, di B adalah roll, maka ini tadi sudah dijelaskan adalah struktur statis tak tentu derajat 1. Oke. Kemudian reaksi peletakannya yang dimiliki adalah ada PA, MA, dan PB. Kemudian kita pilih cara pertama tadi yang dijelaskan terlebih dahulu, yaitu kita menentukan atau kita pilih reaksi kelebihan sebagai renundan, maka kita pilih PB sebagai renundan, ya. Maka struktur akan menjadi, ya, dengan tumpuan jepit bebas, struktur statis tertentu dengan beban P dan beban PB sebagai beban luarnya sekarang. Maka kita struktur ini kita analisa dibagi dua. Jadi dalam analisa ada dalam pembahasannya kita bagi dua. Yang pertama adalah struktur, kita analisa struktur akibat beban P ditambah dengan struktur akibat beban PB. Ya, seperti di atas bahwa P ini kita letakkan di sejauh L/2. L/2. Jadi ini panjang bentangnya adalah L. Selanjutnya, perubahan bentuk strukturnya menjadi akibat P, maka akan terjadi bentuk perubahan bentuk struktur seperti ini. Kita jelaskan ada lanjutan di B, lanjutan B1 P akibat P. Kemudian akibat PB dia akan mengalami perubahan bentuk seperti ini. Maka akibat PB akan ada lanjutan B2. Syarat geometrinya jadi itu lanjutan di B harus sama dengan 0. Kemudian persamaannya, jadi dengan dibagi dua, maka persamaan yang dapat kita buat dengan terjadinya lanjutan akibat P dan PB, yaitu lanjutan B1 dikurang lanjutan B2 harus sama dengan 0. Lanjutan B1 ke bawah, lanjutan B2 ke atas. Maka jadi dia berlawanan arah. Kemudian untuk penyelesaian ini kita dapat menggunakan metode conjugate beam. Jadi dalam materi ini kita pilih yaitu metode conjugate beam untuk menyelesaikan persamaan kompatibilitas ini. Yaitu dalam konsep metode conjugate beam yaitu balok real, ya. Jadi metode conjugate beam itu merupakan metode balok fiktif. Jadi ada balok real, yaitu 2 balok real, kemudian ada 2 balok fiktif. Ya, dengan balok fiktif bebannya adalah beban bidang momen per EI. Kita tentukan terlebih dahulu bidang momen akibat beban P dan PB. Maka bidang momennya adalah, jadi akibat beban P akan ada bidang momen. Bidang momennya minus ini bidang momen negatif, yaitu besarnya adalah P kali L/2. Kemudian untuk yang kedua, akibat beban P momennya adalah positif, maka dengan besar momen yang terjadi di sini PB kali L, ini momen positif. Kemudian dengan metode conjugate beam, bidang momen ini per EI itu merupakan beban bidang merata atau beban merata atau beban distribusi pada balok conjugate beam. Maka balok conjugate beamnya pada metode conjugate beam, kalau tumpuan jepit pada real beam, maka pada conjugate beamnya adalah bebas.
kemudian bebas pada real beam, maka pada conjugate beam adalah jepit. Jadi struktur balok conjugate beam menjadi ini. Nah, tadi bebas di B menjadi jepit di B, dinamakan jepit di A menjadi bebas di A. Maka pada balok conjugate beam metode CB, A kita namakan A aksen menandahkan conjugate beam, B adalah B aksen. Dengan bidang momen, dengan bebannya adalah bidang momen per EI. Jadi yang pertama tadi, maka di sini tadi PL per 2 EI. Karena momennya negatif, maka kita asumsikan beban meratanya berarah ke atas. Yang kedua, struktur yang kedua conjugate beamnya di B adalah jepit, di A adalah bebas. Jadi B aksen yang kedua, A aksen yang kedua. Bebannya ada beban merata, yaitu bidang momen per EI. Karena momennya positif, maka dia arahnya ke bawah. Dengan besar maksimum tadi yaitu PB kali L per EI. Kemudian diketahui akibat beban ini, maka akan timbul reaksi di B, yaitu VB aksen. Di sini juga VB aksen 1, ini adalah VB aksen 2. Kemudian juga akan timbul momen di B akibat beban merata dan momen di B akibat beban merata yang kedua. Jadi MB1 aksen, ini MB 2 aksen. Selanjutnya dengan konsep conjugate beam, konsepnya konsep untuk conjugate beam yaitu lanjutan di real beam, itu satu yang pertama ya. Lanjutan di real beam pada titik B sama dengan pada real beam ini, maka akan sama dengan momen pada conjugate beam. Ya, jadi lanjutan B1 itu pada real beam, pada balok yang sesungguhnya akan sama nilainya dengan momen pada balok conjugate beam. Oke, berarti ini kalau lanjutan yang kedua akan sama dengan MB aksen yang kedua. Untuk dapat menentukan MB1 aksen dan MB2 aksen dapat kita tentukan terlebih dahulu luas beban merata ini, kita simbolkan dengan A. A1 ini adalah A2. Diketahui itu dapat kita cari terlebih dahulu. A1 sama dengan setengah, yaitu luas segitiga setengah dari, kita ketahui tadi ini panjangnya L per 2, ini L per 2, dan ini adalah L. Maka A1 adalah setengah dari luas alas, yaitu L per 2 dikali dengan tinggi, yaitu PL per 2 EI. Maka sama dengan PL pangkat 2 per 8 EI. Kalau A2 sama dengan setengah alasnya kali alas dikali PB kali L per EI. Maka akan menjadi VB kali L2 kuadrat per 2 EI. Selanjutnya kita dapat menentukan MB1 aksen sama dengan yaitu luas atau total beban kali jarak. Jadi momen adalah gaya per jarak, gayanya A1 kali jaraknya, maka menjadi A1 dikali dengan 2 per 3 dikali L per 2 ditambah dengan L per 2 akan menjadi PL kuadrat per 8 EI dikali, ini akan menjadi 5 per 6 L. Maka hasilnya adalah PL karena hasilnya menjadi 5 per 48 EI kali PL pangkat 3. Oke, seperti jelaskan tadi bahwa lanjutan di B1 di balok real
sama dengan momen pada balok konjugat ring. Maka didapatkan lanjutan B1 sama dengan 5/48 EI PL pangkat 3. Kemudian pada yang kedua, cara yang sama kita dapatkan MB2 aksen sama dengan luas alas kali jaraknya. Jaraknya itu A2 dikali dengan 2/3 dikali dengan L. Maka sehingga dapatkan A2 adalah VB L kuadrat 2EI 2/3 L. Maka hasilnya adalah VB kali L pangkat 3/3 EI. Sehingga lanjutan yang kedua, di B yang kedua sama dengan VB kali L pangkat 3/3 EI. Kembali kita setelah kita dapatkan lanjutan B1 dan lanjutan B2, kembali kita ke persamaan kompatibilitas tadi, yaitu lanjutan B1 dikurang lanjutan B2 harus sama dengan 0. Maka dapatkan 5/48 EI PL pangkat 3 dikurang VB kali L pangkat 3/3 EI sama dengan 0, sehingga 5/48 EI PL pangkat 3 sama dengan VB L pangkat 3/3 EI. Ini bisa selesaikan secara mudah, yaitu L pangkat 3 kita sama-sama coret, EI kita sama-sama coret, maka akan didapatkan VB sama dengan 15/48 ya. Jadi 5/48 itu dapat VB. Jadi sekarang reaksi redundannya sudah kita dapatkan. Selanjutnya dengan didapatkan VB kita dapat menentukan reaksi tumpuan yang lain, yaitu VA dan MA. Oke, kita dapatkan buatkan di sini menggunakan sigma V sama dengan 0. Nah, lihat kembali ke struktur pertama, yaitu VA ditambah VB dikurang P harus sama dengan 0. Maka VA sama dengan P dikurang VB. Maka P dikurang 15/48 P. Sehingga ini didapatkan VA-nya adalah 11 kita dapat sederhanakan menjadi 11/16 P. Itu terlebih dahulu kita bisa sederhanakan 15/48 itu bisa menjadi 5/16. Maka dapatkan VA-nya adalah 11/16 P. Setelah dapat VA, MA dengan mudah kita dapatkan dengan menggunakan